Indonesia itu sangatlah kaya akan sumber daya alam, potensi alamnya, lautnya, pertaniannya, persawahannya, dan salah satunya termasuk ada di Kabupaten Indramayu. Hari ini di waktu hari libur saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Losarang, Desa Cemara Kulon. Ada apa aja di sana? Mari ikuti saya. Sebelum nyampe lokasi, mobil antik ini ngadat. Cek. Biasanya platinanya yang ngadat maklum mobil antik gitu kan. Mobilnya jalan lagi. Ini kadang suka mainan juga nih. Ini si Cikut nih kadang-kadang suka iseng sama saya nih. Cikut ngadat lagi nih. Kayaknya dia perlu disayang. Atau jangan-jangan dia memang lama nggak dikasih jajan juga nih kayaknya. Aduh, ini Ciput lagi manja banget nih dia. Sepertinya saya harus telepon bala bantuan nih. Kita jangan maksain. Si Ciput lelah sepertinya. Ya. Bala bantuan sudah datang, kita lanjutkan perjalanan. Sip, makasih. Jalan, Bang. Oke, kita sudah sampai di Desa Cemara Kulon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Sehat. Pakai doa. Siap. Siap. Jarang pakai doa. Selalu mungkin dari pendeta. Dengan Kang Rino di sini. Kang Rino itu ketua SMB, Serikat Nelayan Berdikari. Itu perkumpulan nelayan, artinya yang ada di desa ini kemudian diwadahi dalam bentuk satu wadah yang akhirnya satu wadah. Jadi coba bisa kasih gambaran nih sedikit tentang apa ya, masyarakat Desa Cemara Kulon ini sebagian besar sebagai apa nih ya, mata pencahariannya itu. Kalau masyarakat Cemara Kulon ini mendominannya kan khususnya di perikanan. Artinya perikanan itu bukan semata-mata perikanan itu hanya sekedar petani tambak nelayan,
Dan petani garam juga sama, itu juga perikanan. Ada petani garam, Ya, ada nelayan. nelayan. Karena garam itu hasilnya kan dari laut. Jika tidak ada air yang hasil, tidak mungkin jadi garam. Itulah. Jadi makanya juga kalau perikanan ini ya, kalau yang saya lihat ini ya Cemara Kulon, karena tidak ada pesawahan di sini. Sawah nggak ada. Tidak ada di desa Cemara Kulon. Empang aja. Empang, khusus perikanan tadi yang saya sampaikan. Kadang-kadang saya juga cemburu kalau misalnya melihat dia muara, ujung barat dan ujung timur, karena dia sudah ada wadahnya semua. Ya. Cemara Kulon ini belum ada wadah. Sebelumnya. Ya, sampai sekarang juga belum ada wadah. Wadah apa? Yaitu wadah seperti TPI, ya, pelelangan ikan. Karena kalau misalnya pelelangan ikan itu terbangun di desa Cemara Kulon, dan kita juga saya yakinnya bahwa Cemara Kulon akan bisa mengangkat perekonomian biasa. Saat ini ada berapa jumlah kapal yang tergabung di SNP di Serikat Nelayan Perikanan? Kalau yang tergabung di Perahu. ya, kalau berbicara perahu itu ya tergabung di SNB itu ya dari 14 muara ini. Semua. Semua. Kalau yang khusus di Cemara Kulonnya aja. Kalau Cemara Kulon ini cuma ada 100 berapa? 100 berapa? 130 nih. 130. Ya, aktif yang setiap hari. Ya, yang Nelayan dari ikan. Dan ini juga Mas Ahmad, kebetulan beliau ini ketua Serikat Nelayan Berdikari yang ada di posisi Cemara Kulon. Cemara Kulonnya. Ya, karena kalau saya kan Ketua umum ya, yang jadi membawahi dari 14 muara. 14 muara sampai dengan Belanakan, Bukan Belanakan, dari ujung Gebang. dari ujung Ya, Gebang perbatasan antara Indramayu dengan Indramayu, Dengan dengan Indramayu. Cirebon dengan Subang berarti ujung Gebang sampai Tegalagung. sampai Tegalagung, Dadap. Itu Ada juga anggotanya di sana di Serikat Nelayan Berdikari. akan ada pengurusan Ketua masing-masing. umumnya Ya, Kang Rino. sendiri. Di Desa Cemara Kulon ini fasilitas pendidikan itu terdapat sekolah dasar SD, kemudian juga ada SMP. Sehingga hampir rata-rata pendidikan anak-anak di Cemara Kulon ini sampai dengan SMP itu udah menyelesaikan lah, artinya sudah umum rata-ratanya. Tapi pada saat sudah lulus SMP itu mau naik ke SMA itu, karena sekolahnya ini jauh nih dari desa Cemara Kulon ini ke pusat kota 10 kiloan ya. kan 10 kiloan. Sehingga pada saat anak-anak itu sudah lulus SMP itu, kalau yang punya kemampuan mungkin melanjutkan sekolah sampai dengan jenjang SMA, tapi yang punya kemampuan ekonominya terbatas, anak-anaknya itu udah terjun ke perahu, udah pasti ikut orang tuanya ikut berangkat ke nelayan. Nah, saat ini Ibu Bupati itu punya program namanya Jaket. Nah, mudah-mudahan dengan Jaket ini, kejar paket ini, itu bisa membantu meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak khususnya Desa Cemara Kulon sampai dengan menyelesaikan usia belajar minimal 12 tahun. Karena hari ini pemerintah itu menetapkan bahwa minimal pendidikan untuk anak-anak itu sampai lulus SMA. Sehingga ini nanti bisa dimanfaatkan oleh anak-anak di Cemara Kulon itu, kalaupun tidak punya kemampuan ekonomi untuk melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK, itu bisa memanfaatkan program Jaket, kejar paket. Itu mudah-mudahan bisa meningkatkan taraf pendidikan anak-anak khususnya di Cemara Kulon. Hari ini kita sudah berkeliling di Desa Cemara Kulon, sudah melihat potensi-potensinya, mulai dari petani garam, nelayan, kemudian jumlah perahunya, termasuk kendala-kendala apa aja yang ada di sini. Di antaranya itu adalah tempat pelelangan ikan yang belum tersedia di Desa Cemara Kulon, kemudian sedimentasi pendangkalan sungainya juga cukup parah. Kemudian ditambah lagi sungai yang sudah dangkal itu juga tingkat kesadaran dari masyarakat yang ada di sini juga sangat rendah, membuang sampah itu juga ke sungai, sehingga itu mengganggu jalannya baling-baling mesin daripada perahu itu sendiri.
Mudah-mudahan permasalahan yang kita hadapi hari ini, yang kita identifikasi hari ini, bisa menjadi dasar untuk pemerintah daerah membuat kebijakan sehingga Desa Cemara Kulon ini bisa lebih berkembang lagi, kemudian lebih maju lagi dengan potensi yang ada di Desa Cemara Kulon. Oke, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan Indramayu bermartabat.